Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat, sejahtera, jangan lupa olahraga. Oke, perkenalkan dulu ya. Nama Ustadz Singgih Gede Bagaskara. Nanti anak-anak bisa memanggil Ustadz dengan panggilan Ustadz Bagas. Untuk pada pagi hari ini, jangan lupa kita selalu menjaga kebersihan, menetapkan 3M ya, demi menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Jadi untuk sementara itu saja, nanti akan ada bimbingan lagi dengan ustadz-ustadz lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Jangan lupa sarapan ya. Hari ini kita akan mempelajari bab 7 tentang gerak dasar langkah dan ayunan lengan dalam aktivitas berikamah. Langsung saja. Tahukah kalian, olahraga adalah suatu bentuk fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditunjukkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Olahraga senam sebenarnya memiliki banyak jenis, mulai dari senam lantai, senam kesehatan jasmani, senam lansia, dan senam irama. Gerakan senam ada 3, mulai dari gerakan pemanasan, gerakan inti, dan pendinginan. Senam irama digagas oleh Francois del Sarte, Jean-Georges Noverre, dan Rudolf Bock pada abad ke-18 dan dikembangkan oleh Peter Hölderlin, Catherine Beecher, dan Heinrich Schmidl. Di bab 7 ini kita akan belajar gerak dasar senam irama, 2. Gerakan langkah kaki dan ayunan lengan dalam senam irama, dan yang ketiga gerak dasar langkah kaki dan ayunan lengan dalam senam irama. Senam irama bisa disebut juga senam ritmik, yang pengertiannya yaitu gerakan yang dilakukan dengan iringan musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam irama dapat dilakukan tanpa alat maupun dengan alat, dan alat tersebut sebagai berikut: 1. Bola, 2. Tali, 3. Tongkat, 4. Simpai, dan yang kelima gada. Tujuan senam irama adalah untuk menyalurkan rasa seni atau rasa keindahan. Yang kedua, membina atau meningkatkan seni gerak. Gerakan senam irama juga dapat meningkatkan kelunturan pada persendian dan mempertajam perasaan pesenam dalam menyesuaikan gerakan. Rangkaian senam irama dapat dilakukan dengan cara berjalan, berlari, melompat, ayunan, dan putaran tangan. Unsur-unsur yang terkandung dalam senam irama ada 8. Yang pertama, kekuatan. Kenapa kekuatan masuk dalam unsur senam irama? Dikarenakan gerakannya dilakukan dengan ekstrim dan atraktif. Yang kedua, kelentukan atau fleksibilitas. Dikarenakan senam irama memerlukan gerakan tangan ke atas, memutar pinggul, atau memutar pergelangan tangan. Yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan merupakan hal yang penting untuk melangsungkan koreografi gerak. Yang keempat, keterampilan. Semakin bagus dan sulit suatu gerakan yang diciptakan, maka kreativitas membuat gerakan sangat dibutuhkan sekali. Yang kelima, keluasan. Keluasan berfungsi bila sewaktu-waktu atlet membutuhkan improvisasi pada saat sedang melangsungkan performanya. Yang keenam, keindahan.
Nyatanya, keindahan dalam gerakan senam irama menjadi penilaian utama tim juri. Yang ketujuh, kontinuitas. Kontinuitas sendiri merupakan rangkaian gerak yang berkelanjutan dan tidak terputus. Dan yang kedelapan, ketepatan dengan irama. Seorang pesenam ritmik harus dapat melakukan gerakan yang tepat dengan irama yang mengiringinya. Jika tidak ada musik, bisa diganti dengan hitungan atau aba-aba seperti 2/4, 3/4, dan 4/4. Dari unsur-unsur di atas terdapat 3 hal yang harus dan yang paling penting untuk ditekankan pada senam irama, yaitu 1. Ketepatan musik atau irama, 2. Kelentukan atau fleksibilitas, dan yang terakhir kontinuitas gerakan. Beralih ke gerakan langkah kaki dan ayunan lengan. Yang pertama, langkah kaki. Langkah kaki bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, langkah depan. Langkah depan bisa disebut juga galopas, dan langkah depan sendiri bisa divariasikan langkah ke depan dan ke belakang. Yang kedua, langkah ke depan dan ke belakang. Untuk cara sederhana melakukannya seperti berikut. Yang kedua, langkah samping atau bisa disebut juga zigzag. Langkah samping bisa divariasikan dengan langkah samping ke kiri dan ke kanan. Dan yang kedua, langkah samping dan menekuk. Cara sederhana untuk melakukannya sebagai berikut. Start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Yang ketiga, langkah biasa atau bisa disebut juga loop pass. Cara sederhana untuk melakukannya sebagai berikut. Yang keempat, langkah rapat atau bisa disebut juga pistrek pass. Cara sederhana untuk melakukannya sebagai berikut. Yang kelima, langkah keseimbangan atau bisa disebut juga balance pass. Cara sederhana untuk melakukannya sebagai berikut. Yang keenam, langkah 3 atau bisa disebut juga wall pass. Cara sederhana untuk melakukannya sebagai berikut. Yang ketujuh, langkah pantul, bisa disebut juga cat pass. Cara sederhana untuk melakukannya sebagai berikut.
Dan yang kedelapan, langkah silang atau langkah kaki berkelok-kelok ke depan dan ke belakang. Bisa disebut juga cruise pass. Cara sederhana untuk melakukannya sebagai berikut. Selanjutnya kita bahas ayunan lengan. Yang pertama, merentangkan tangan atau ayunan satu lengan ke samping kanan dan ke kiri. Cara sederhana untuk melakukannya sebagai berikut. Yang kedua, mendorong tangan ke atas. Cara sederhana untuk melakukannya sebagai berikut. Yang ketiga, mengayun lengan setinggi bahu. Cara sederhana untuk melakukannya sebagai berikut. Yang keempat, mengayun lengan lurus ke atas atau ayunan dua lengan ke atas dan ke bawah. Cara sederhana untuk melakukannya sebagai berikut. Yang kelima, ayunan lengan silang dan rentang di muka badan atau ayunan dua lengan silang di depan dan belakang badan. Cara sederhana untuk melakukannya sebagai berikut. Yang keenam, ayunan satu lengan ke belakang dan ke muka atau ayunan satu lengan ke depan belakang. Cara sederhana untuk melakukannya sebagai berikut. Selanjutnya, ayunan dua lengan ke samping kanan dan kiri badan. Cara melakukannya sebagai berikut. Beralih ke gerak langkah kaki dan ayunan lengan. Yang pertama, gerak langkah biasa dengan ayunan satu lengan. Gerak langkah kaki biasa dan ayunan lengan dapat dilakukan secara bersamaan. Cara melakukannya sebagai berikut.
Selanjutnya, ayunan dua lengan ke depan belakang atau bisa dilakukan secara bersamaan dengan gerak langkah ke depan dengan ayunan dua lengan ke depan belakang dalam 2 putaran lengan. Cara melakukan sebagai berikut. Dan yang terakhir, gerak langkah ke samping dengan ayunan lengan mengitari kepala. Cara melakukannya sebagai berikut. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Perlu Ustadz ingatkan lagi, untuk absensinya tulislah nama dan kelas kalian di kolom komentar seperti contoh gambar berikut ini ya. Dan untuk tugasnya, buatlah video gerakan senam irama seperti contoh video berikut ini. Untuk tugasnya sendiri bisa dikumpulkan sampai minggu depan ya. Syukron, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.